Oke, Pak Hendro, hari ini soalnya jadi pembicara, jadi saya jadi hostnya ya. Pak Hendro ya. Soalnya hari ini dia yang jadi ininya, speaker, special speaker. Shalom semuanya, apa kabar? Kita sama-sama akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Nanti setelah itu kita fellowship. Kita juga ada doa syafaat. Jadi kalau teman-teman ada yang mau didoakan silakan. Saya bisa minta tolong doa pembukanya oleh Bu Mulyatin ya. Iya. Bu Mul, nggak bisa Mic-nya buka belum dibuka. mic-nya? Atau saya minta tolong Bu Marta aja deh. Bu Marta bisa buka dalam doa? Ya, kita sama-sama yuk kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan. Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami. Dari hari ke hari Tuhan. Engkau lingkupi kami, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan kami boleh lewati hari-hari kami bersama Engkau. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk bersekutu bersama-sama memasuki ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di antara kami dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau melawat jiwa-jiwa yang ada Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ibu Rosa Tuhan, yang akan menyampaikan Tuhan, menaikkan pujian-pujian Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan pujian penyembahan ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat siapa saja yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lawat jiwa-jiwa Tuhan melalui pujian penyembahan ini. Pakai Bu Rosa lebih heran lagi Tuhan untuk keluarganya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, seluruh persoalan apa yang ia alami, Tuhan beri solusinya Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu, Pak Golden Hendro Tuhan, yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Beracaralah Bapak. Biarlah Tuhan melalui lidah bibirnya Tuhan, boleh dibukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu di hari-hari seperti ini Tuhan. Karena Engkau andalan kami. Pakai Pak Hendro lebih heran lagi dengan urapan yang baru mengalir. Berkati keluarganya juga Tuhan. Semua pekerjaan pelayanannya Tuhan. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah selalu. Hikmat yang daripadamu mengalir terus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu pagi ini. Dengan urapan yang baru, berkaryalah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini dipimpin oleh Ibu Rosa Megelina. Silakan, Bu. Ya, shalom semua. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah
surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah. Aku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam sinar terangmu. Ku berharap hanya padamu. Bapa-Ku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam serang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku ajaib segala
rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus,
Ya, terima kasih Bu Rosa untuk pujiannya. Luar biasa hari ini saya ditemani oleh Bu Rosa. Baik, saudara, Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya sehat semua ya. Semua dalam keadaan baik. Itu kita akui karena memang Tuhan Yesus yang selalu memberikan kebaikan buat kita. Amin. Ya, saudara, pagi hari ini kita mau mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di sini bersama saudara-saudara kami seiman. Kami mau belajar. Kami mau mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Apa yang menjadi pesan lewat kebenaran firman-Mu bagi hari ini. Agar kami boleh tahu, boleh mengerti. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat dan setia lagi kepadamu. Dan kami mau belajar terus Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Biarlah kesehatan, kekuatan daripadamu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar terus mengenai firman-Mu. Dan Bapak, hamba-Mu mau menyampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan lewat bahasa yang sederhana, Engkau mau menuntun kami. Biar Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga kami bisa membawakan pesan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang saya beri judul Doa Bapa Kami. Dan Pak Hendra minta tolong untuk jadikan saya co-host ya. Karena ada tayangan yang akan ada PowerPoint yang saya akan tayangkan pagi hari ini. Ya, saudara, mungkin saudara sudah banyak kenal, atau bukan banyak kenal, saudara sudah hafal semuanya doa Bapa kami. Cuma kita mau tahu doa Bapa kami itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah pagi hari ini kita mau belajar. Bukan jagonya saya bisa memberikan penuturan tentang doa Bapa kami pagi hari ini. Tapi biarlah semuanya lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar pagi hari ini. Dan nanti kalau misalnya doa, doa, kita hidup. Jadi orang Kristen lewat doa kita menjadi lebih bersemangat. Lewat doa kita memiliki passion menjadi orang Kristen yang menjadi orang Kristen yang ceria, yang sukacita, yang tidak pernah putus asa, yang tidak pernah terlihat murung, ya. Karena lewat doa, apapun yang menjadi masalah kita, yang menjadi persoalan kita, yang menjadi keraguan kita bisa salurkan di sana, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak melihat Tuhan ada di depan kita atau enggak pada waktu kita berdoa. Tapi lewat iman, kita tahu doa kita sampai dan didengar oleh Tuhan. Iman apa sih? Saudara, iman adalah sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Ya, iman itu ya. Kalau sesuatu yang kita lihat di depan mata kita, terus kita percaya, itu bukan iman. Ya, itu memang kenyataan gitu ya. Ada di depan mata. Nah, kalau iman, kita tidak lihat, tapi kita bisa percaya bahwa di situ ada Tuhan. Itulah. Nah, lewat iman ini, kita bisa lakukan apa? Doa kepada Tuhan. Kita bisa menyalurkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Ada yang di dalam kepala kita. Ada yang menyakiti, kita berdoa. Ada yang mau melakukan yang jahat sama kita, kita berdoa.
Ada keraguan. Wah, kita lulus nggak ya sekolah ya? Ada keraguan. Kemarin ujian saya kurang bagus waktu mengerjakan ujian itu. Tapi lewat doa, semua hal yang mustahil ya bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Makanya saudara, doa adalah kehidupan orang Kristen. Itu nafas kehidupan orang Kristen. Kalau nafas itu tidak ada, maksud saya kalau doa itu tidak ada, berarti nafas itu juga tidak ada. Jadi kita bukan jadi orang Kristen. Goodbye. Nah, bukan hanya nafas saja, tapi doa itu juga komunikasi. Kita bisa berbicara, kita bisa mengatakan apapun yang kita mau kepada Tuhan lewat doa. Tuhan sebetulnya tahu nggak apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problema kita? Tahu. Walaupun kita tidak berdoa, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau. Apa yang menjadi problema, apa yang menjadi persoalan hidupmu, sampaikan, disuarakan, ya, di apa, audible, secara audible, di lewat bahasa itu Tuhan mendengar gitu. Ya, saudara, itu juga bukan hanya sekedar nafas kehidupan tadi yang pertama, yang kedua bukan hanya sekedar sebagai komunikasi hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya sekedar itu, tapi itu juga suatu bentuk penyerahan diri. Lewat doa kita melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri, oh Tuhan, kalau kita mau tidur kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang telah saya lewati, untuk hari yang telah kami lewati. Dan sebentar kami sudah lelah, kami mau beristirahat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berserah, biar Tuhan yang menuntun kita. Nah, saudara, tapi doa itu jangan dijadikan sebuah mantra. Banyak orang yang salah berasumsi. Doa kadang-kadang dijadikan sebuah mantra. Sehingga itu akan disebut terus berulang-ulang kali. Seperti maksakan Tuhan. Itu harus jadi. Kehendakku terjadilah. Kehendakku terjadi. Bukan kehendakmu yang terjadi, tapi kehendakku. Ya, dalam Markus 14 ayat 36 ya, kalau kita bisa baca ya. Dikatakan, ini Yesus yang langsung berkata. Dalam Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus aja berdoa kepada Bapaknya. Minta, jangan apa yang aku kehendaki, tapi biarlah apa yang kau kehendaki terjadilah. Ya, saudara, makanya di sini kita berdoa bukan menjadikan doa sebagai mantra. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sarana untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita mau. Jangan. Tadi udah ini ya, saya sudah sampaikan firman-Nya. Saudara, berdoa itu sejatinya adalah sebuah komunikasi dari hati ke hati dengan Yesus. Dan ini yang mendorong murid-murid Yesus meminta untuk diajarkan satu doa yang menjadi pedoman dasar. Dia minta sama Yesus, murid-muridnya, untuk diajarkan satu doa dong, yang menjadi pedoman dasar saya bagaimana cara berdoa. Nah, saudara, pagi hari ini, ya, lewat waktu yang saya diberikan oleh GWG, ini adalah saya sampaikan doa Bapak kami. Doa Bapak kami adalah doa utama orang Kristen. Dan doa ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini doa yang sederhana, tapi luar biasa dahsyat doanya. Saudara bisa lihat dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalau saya buka sendiri, saya akan bacakan aja. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Begini bunyinya.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini, thank you Pak Hendra sudah menayangkan firman-Nya. Di ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimatnya setiap waktu kita, mungkin bukan setiap waktu, setiap minggu, pada waktu kita di gereja, di akhir atau di penghujung kebaktian atau ibadah kita, ini selalu disebutkan oleh gembala kita. Kita disuruh, bukan disuruh, diminta, yuk kita berdoa. Kita berdoa, doa Bapa kami. Itu yang selalu diucapkan. Kata-kata ini tadi, kalimat ini semuanya. Ya saudara, dalam doa Bapa kami ini, banyak hal yang kita mau tahu. Apa sih? Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Atau apa yang kita bisa ambil dari setiap kalimat, setiap kata yang ada di dalam doa Bapa kami. Sebetulnya, saudara, dalam doa Bapa kami ini hanya mengajarkan ada dua nasihat kepada muridnya. Yesus mengajarkan dua hal kepada muridnya maksudnya. Yang pertama adalah jangan berdoa untuk dinilai orang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita hebat dalam ibadah atau dalam berdoa. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya ucapkan, janganlah berdoa untuk dinilai orang lain bahwa kita hebat dalam berdoa atau dalam ibadah ya. Yang kedua yang paling penting adalah ungkapkan langsung apa yang menjadi kegelisahanmu kepada Bapa di surga. Yaitu intinya daripada Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya adalah pertama, supaya jangan sampai dianggap, wah kita mau membanggakan diri bahwa kita hebat dalam berdoa. Jangan, yang pertama. Yang kedua, yang terpenting adalah kita mau mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan, apa yang ada di dalam hati. Ya boleh dibilang zaman sekarang curhat gitu. Jangan curcol, tapi curhat. Ya, kalau curhat langsung, kalau curcol kan tunggu-tunggu waktu. Kalau lagi kosong, sepi, ya curcol. Jangan. Kita mau langsung to the point. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita langsung curhat. Apa yang ada di hati kita. Kekhawatiran, kegelisahan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, itu semuanya harus disampaikan kepada Tuhan. Apalagi tangisan. Sampaikan semuanya. Nah, tuh, saudara, mari kita belajar. Saya akan tayangkan doa Bapa kami. Ini yang saya pengertian atau makna dari doa Bapa kami ini akan saya sampaikan. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, apa ini? Ya. Ini tayangannya, PowerPoint saya. Yang pertama, doa Bapa kami. Kemudian, nah ini. Doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga semuanya. Ya, lewat doa Bapa kami kita belajar satu hal. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga. Kita bisa memuji serta menyembahnya
Itu di dalam doa Bapa kami. Dan kemudian setelah kita memuji, menyembahnya, kita kita meminta. Meminta apa yang kita mau. Ini seperti nanti saya akan jelaskan sedikit di sana. Satu persatu ya. Itulah doa Bapa kami. Ini luar biasa. Ini anugerah. Kita boleh diajarkan doa Bapa kami oleh Yesus. Ini adalah sebuah anugerah buat kita semuanya. Dan yang kedua, Yesus mengajarkan doa tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Ya, kita tahu doa Bapa kami itu tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Makanya saya bilang tadi di awal, saudara pasti semua sudah hafal doa Bapa kami. Ya. Dan dikatakan lagi tidak perlu pakai toa. Seperti orang Farisi. Zaman dahulu Tuhan Yesus sudah mengajarkan berdoa tidak perlu pakai toa. Seperti yang diajarkan orang Farisi. Yang menganggap dengan cara itu, dengan pakai pengeras suara, doanya akan dikabulkan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengatakan, bukan karena keras suaramu kemudian doamu dikabulkan. Tapi bagaimana taat setiamu kepada Tuhan. Bagaimana kamu di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudaramu. Itu yang membuat kita masuk surga. Ya, bukan masuk surga, maksudnya doanya dikabulkan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, doa Bapa kami berisi 6 permohonan. Nah, yang saya mau sampaikan, yang pertama dari permohonan itu adalah, dari 6 permohonan ini, 3 adalah, yang pertama nama Allah dikuduskan. Ya, yang kedua, kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Dan kemudian Allah datang untuk melakukan kehendaknya. Itu permohonan kita. Dan permohonan selanjutnya yang keempat, 5, 6 adalah, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Juga ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni. Dan tentunya ada permintaan rezeki. Ada permintaan, berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ya, itu ada 6 permohonan di dalam doa Bapa kami. Jadi saudara, kita belajar apa sih yang ada di dalam doa Bapa kami. Nah, lewat hari ini atau pagi hari ini, kita mau sedikit-sedikit kita deskripsikan. Ini doa Bapa kami seperti ini loh. Sebetulnya intinya seperti ini. Ya, ada 6 permohonan nih. Oh iya, saya baru tahu gitu ya. Ya, bukannya baru tahu. Oh iya, saya belajar juga. Akhirnya saya jadi ngerti. Ya, dan doa Bapa kami adalah the way of life. Doa Bapa kami adalah jalan hidup. Kenapa disebut the way of life? Karena ketergantungan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi kita sebut the way of life. Ketergantungan kita kepada Allah dalam segala hal dan sikap kita pada orang lain. Jadi ada 2, ya. Bukan hanya ketergantungan kita pada Allah, tapi bagaimana sikap kita kepada orang lain, menerima mereka, mengerti, mengampuni mereka jika terjadi kesalahan, saling mengampuni. Seperti kita minta ampunan kepada Tuhan, ya, atas kesalahan kita. Nah, saudara, lewat doa Bapa kami, kita belajar lagi. Apa sih detail-detail kata-katanya? Makna satu persatu katanya. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Nah, lewat kata Bapa kami yang di surga, kita belajar. Yesus ingin mengajarkan kita menyebut Tuhan dengan nama Bapa. Ini menunjukkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa kita sebut Bapa? Ini seperti Bapa dan anak. Ya, kita mau menyebutnya Bapa, bukan menyebut nama lain. Berarti kita adalah anaknya. Kalau kita menyebut Bapa, aduh senang banget. Ada beberapa orang yang kadang-kadang Lydia, karena orang tuanya jauh, kadang-kadang mau menganggap kalau sudah dekat mau manggilnya apa? Papi, mami gitu. Itu karena apa? Karena istri saya Lydia ya, karena orang tuanya kan jauh di luar kota. Karena dekat dengan dia, hari-hari bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa. Dia pengen sekali Lydia itu manggil orang papi, mami.
Itu untuk apa? Untuk menunjukkan kedekatan. Dia mau dekat loh sama ini orang tua ini gitu. Apalagi kita. Yesus aja udah ngajarin kita sebut nama Tuhan dengan Bapa. Oh, senang banget. Ini langsung diajarkan, bukan izin, tapi dia ngajarin kita sebut Tuhan Tuhanmu Bapa. Senang banget. Ini suatu anugerah. Kita punya Allah yang kita sebut adalah Bapa. Dia adalah Bapa yang mengerti anaknya. Iya dong. Kalau kita menyebut dia Bapa, dia pasti mengerti bahwa kita adalah anaknya. Dan kalau kita adalah anaknya, Bapak kita juga tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kalau Bapak di dunia aja sudah tahu nih yang dibutuhkan anaknya, apalagi Bapak yang di surga. Kita lewat kata Bapak kami yang di surga, kita memuji Tuhan. Bapak kami yang di surga, Bapak yang ada di surga, bukan Bapak yang ada di dunia. Ini adalah satu kalimat yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Dikuduskanlah namamu. Oh, ini adalah suatu pujian buat Tuhan. Kita harus berikan pujian. Kita harus memuliakan namanya. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Dikuduskanlah namamu Bapa. Ini adalah kita menaikkan pujian bahwa hanya nama Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Dengan segenap hati dan dengan segenap perbuatan. Dan tulus. Bukan hanya sekedar by lips, hanya pakai bibir saja. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Maka pada waktu berdoa, kita bukan memuji, bukan hanya cuma memuji, tapi dari hati yang dari dalam hati kita, kita katakan, Tuhan, dikuduskanlah namamu. Memang Tuhan itu kudus. Kita nggak menyebut dikuduskanlah namamu, tapi Tuhan itu udah kudus. Tapi kita harus memujinya. Dikuduskanlah namamu Bapa. Keren kan? Nah ini bahasa. Doa Bapa kami Tuhan ngajarkan pada berapa? 2000 tahun yang lalu. Tapi kalimatnya begitu dahsyat, begitu keren. Cuma kita kadang-kadang mengabaikan. Karena udah sering mungkin kita doa Bapa kami ini sering disebutkan. Oke, kita lanjut. Datanglah kerajaanmu. Oh, ini kerajaannya siapa? Bukan kerajaan orang dunia ya. Bukannya Alexander the Great, bukan. Ya. Kita mengakui kuasa Tuhan bahwa kerajaannya hadir dalam dunia. Kerajaan Tuhan itu siapa? Kita ini bagian dari kerajaan Tuhan. Yang menciptakan bumi itu siapa? Yang menciptakan kita ini siapa? Bapa kita yang di surga. Itulah yang rajanya. Raja di atas segala raja. Jadi kalau dia minta datanglah kerajaanmu. Itu benar-benar. Dia adalah seorang raja. Raja di atas segala raja. Yang bisa membebaskan, bisa melepaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Kalau raja biasa, membebaskan kita dari apa? Ya mungkin dia bilang, membebaskan kamu dari ekonomi. Mungkin kita ekonominya lagi kurang bagus. Mungkin raja yang ada di dunia bisa bantulah dalam keadaan ekonomi. Cuma itu. Tapi kalau ini rajanya benar-benar bisa memberikan semuanya. Melepaskan kita dari kuasa dosa, iblis, maut. Bisa mendengar, bisa mengabulkan doa kita. Apa yang kita mau sampaikan, kita omongin. Dia akan dengar. Dan dia akan berikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Ini benar-benar raja baru. Ya, bukan cuma raja biasa. Bukan yang tadi saya sebut. Alexander the Great. Wah, namanya sih keren pakai the Great ya. Tapi bukan itu. Dia adalah Yesus, Allah kita yang dahsyat. Bapa kita yang di surga. Amin. Ya, saudara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wah, ini kenapa nih? Kok nggak jalan? Wah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, tadi kita sudah sampai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, saudara, ini suatu hal yang dahsyat banget bahasanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang ada di surga, ya.
itu diturunkan, ditaruh di bumi, saudara. Kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang ada di surga aja kita belum tahu. Tapi kita bisa bayangkan, surga itu luar biasa. Surga itu semua ada di sana. Kedamaian, kenyamanan, keamanan. Apapun yang kita butuhkan di surga ada. Tapi di sini diminta apa? Jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Keren nggak bahasanya? Lagi 2000 tahun yang lalu udah seperti ini kata-katanya. Keren banget. Keselamatan dalam dunia ini hanya dari Tuhan Yesus, dari Bapa kita di surga. Kita membuka diri supaya kehendaknya lah yang terjadi atas hidup kita. Bukan kehendak dunia dengan segala keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, bukan kehendak dunia yang jadi. Biar kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang di surga itu biar ada di bumi. Ya saudara, dia tahu segalanya tentang kita. Jadi kita harus percaya. Apapun yang menjadi kehendaknya, apapun yang menjadi rancangannya. Itu adalah yang terbaik buat kita. Dan kita sudah minta. Kehendakmu yang di bumi ini seperti di surga. Ya, dahsyat. Saya senang sekali dengan kata-katanya. Kemudian saudara, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita dari 2000 tahun yang lalu diajarkan untuk tidak serakah, untuk tidak rakus. Secukupnya aja. Tapi kalau kita lihat coba zaman sekarang ya saudara. Semua maunya buat saya. Tuhan rezeki ini kalau bisa saya pegang sendiri. Saya bisa memonopoli nih produk ini. Biar saya yang pegang sendiri. Jadi nggak usah kemana-mana. Ini saya yang nentuin harganya. Saya tentukan harganya. Saya yang tentukan distribusinya. Tidak ada yang bisa memprotes. Kalau protes, dia tidak akan dapat dari saya. Ini berbeda banget ya dengan apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Kita mohon supaya Tuhan mencukupkannya. Mencukupkannya, nih bahasanya bagus. Kita mohon supaya Tuhan mencukupkannya. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak serakah. Ya cukupan aja lah. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi untuk hari ini. Jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan besok berikan lagi kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk besok. Karena kemarin kami sudah mendapatkan makanan kami yang secukupnya pada waktu kemarin. Ini kan luar biasa bahasanya. Saudara, ini doa Bapa kami bukan mantra ya saudara, tapi luar biasa. Kita lanjut saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengenal isi hati kita. Tuhan tahu sikap dan perbuatan kita. Dan sudah seharusnya kita merendahkan diri di hadapannya. Kita jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Orang Tuhan udah tahu isi hati kita. Tuhan udah tahu sikap dan perbuatan kita. Terus kita belagu. Kita meninggikan diri kita di hadapannya. Buat apa? Orang dia menciptakan kita. Dia adalah raja. Dia yang punya dunia ini. Karena dia raja di atas segala raja. Terus kita mau meninggikan diri kita di hadapannya. Siapa lu kata Tuhan, ya? Saudara. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memohon ampun. Itu lewat doa Bapa kami. Dia mengajarkan kita untuk selalu minta ampun. Ya, untuk segala kesalahan kita. Dan jika ingin doa kita didengar Tuhan, inilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan tentunya juga kita harus bisa bersedia mengampuni saudara-saudara kita yang lain. Kalau Tuhan saja mengampuni, apa kita mau jadi jagoan, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan orang lain? Ya Tuhan tadi bilang apa? Siapa lo katanya. Ya saudara, tidak baik untuk tidak bisa mengampuni orang lain. Jadi lewat doa Bapa kami ini nasihatnya sudah banyak. Kata-katanya sudah bijaksana banget. 2000 tahun yang lalu loh. Udah keren begini kata-katanya.
Tapi kalau kita nggak detail seperti ini, mungkin kita nggak belajar apa sih yang ada di dalam doa Bapa kami. Ya. Nah, saudara, ini ada bacaan Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan aja. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. So, saudara, lewat firman Tuhan Matius 6 ayat 14-15 ini, kita bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga apa yang menjadi kesalahan kita diampuni juga oleh Bapa kita di surga. Oleh Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan dong. Waduh, keren banget nih bahasanya. Ya, ya saudara, mari kita lanjutkan terus, waktunya sudah mau selesai. Nah ini, kalimat selanjutnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini saudara yang kita takutin. Dunia ini penuh dengan godaan. Penuh dengan pencobaan. Saudara, pada waktu mendengar doa Bapa kami seperti di sini, waktu sekarang nih, in the same time, ya, sama saya bareng-bareng sini. Mungkin kita tenang, kita damai. Tapi begitu saudara selesai lewat GWG ini jam 7 nanti, begitu keluar jam 8, jam 9, saudara bertemu dengan seseorang yang mungkin sedang emosinya kita nggak tahu, nggak terkendali, terus deket sama kita, ya, suaranya bisa keras-keras ke kuping kita, apa kita nggak nyolot juga sama dia? Nah ini saudara, ini pencobaan nih, datang nih. Ya, ya, kalau kita lagi damai, kadang-kadang kita nggak sampai kena pengaruh ya, nggak ada influence buat kita. Tapi yang kayak begini, atau lagi bawa mobil, kita mau ke kantor ya, ada mobil nyalip mobil kita di depan, ya. Kadang-kadang kita lagi mau, waduh telat nih ke kantor nih, udah disalip sama dia. Kadang-kadang lepas kontrol, mau ngomongnya apa? Wah bahasanya nggak jelas. Nah ini pencobaan. So lewat kata-kata ini jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah ini saudara, kita belajar lagi. Dunia penuh dengan godaan, sehingga kita bisa melakukan dosa. Tapi kita terus minta kepada Tuhan untuk disadarkan. Kita minta untuk disadarkan. Dan tetap berpegang pada kuasanya. Kita mau berpegang pada kuasanya Tuhan Yesus. Kita mau berpegang kepada kuasanya Bapa di surga. Sehingga kita tidak jatuh, tidak jatuh dalam dosa. Kita tidak terpengaruh oleh pencobaan itu. Kita terlepas dari segala yang jahat. Dan kita clear benar-benar anak-anak Kristus. Luar biasa. Ya saudara, dosa, dendam, amarah, kepahitan itu akan membawa semua orang ke dalam pencobaan. Itulah. Coba kita baca Lukas 6 ayat 27 saudara. Saya yang akan bacakan. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku nih, firman-Nya berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berarti kita bisa lepaskan dari pencobaan yang tadi saya katakan itu ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan. Kita diberi kesadaran terus, kita harus ingat terus bahwa kita anak-anak Bapa kita di surga. Kita anak Tuhan Yesus. Kita mau melakukan sesuatu yang baik. Kita punya kesempatan, opportunity untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang tidak baik, bukan melakukan dosa. Tapi kita mau punya kesempatan. Umur kita berapa nih? Umur saya sudah 50 nih sekarang. Ke depan saya nggak tahu umur saya berapa lagi. Tapi saya mau kesempatan ini, opportunity saya. From now on, start from now on, saya tidak mau melakukan dosa. Maksimalkan hidup saya. Saya mau melakukan yang baik. Saya tidak mau ada dosa, tidak mau ada dendam, tidak ada mau amarah, kepahitan, ngomongin orang lain, membicarakan si Anu, siapapun, gosip. Oh, saya tidak mau. Jadi jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sadarkan kami Tuhan. Nah, ini terus diucapkan terus, diingat-ingat terus setiap hari dalam hati dan pikiran, sehingga ini selalu terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Oke, kita lanjut lagi. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
Wah, ya tadi kita udah ngomong ya. Engkau adalah raja di atas segala raja. Engkau yang punya kerajaan ini. Engkau yang punya kami, Tuhan. Engkau yang punya dunia ini. Engkau yang punya alam semesta ini. Engkau adalah rajanya. Ya. Jadi kami ya memuji Engkau. Memang mendeklarasikan, mengikrarkan, yang mengakui bahwa Engkau Bapa adalah yang punya kerajaan. Ya. Ini bahasa yang benar. Bagus gitu maksudnya. Walau kesusahan, penderitaan, dan godaan dunia bisa mengacaukan hidup kita, namun kita percaya bahwa ada raja di atas segala raja, yaitu siapa? Tuhan Yesus kita, yang menyatakan kuasanya di dalam kehidupan ini. Nah, karena dia yang punya kerajaan. Ya, saudara, kita lanjut lagi. Waktunya sudah mau selesai. Bukan hanya punya kerajaan, tapi punya kuasa juga. Ya, iyalah, dia yang punya kerajaan, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan alam semesta ini. Berarti dia yang berkuasa. So, pasti kuasanya tidak ada pada orang lain. Kuasanya hanya yang punya Tuhan Yesus. Kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis, tidak ada apa-apanya. Karena kita punya Allah yang hebat, yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kita percaya tiada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa yang dimilikinya bukan kuasa jahat loh, tetapi kuasa yang penuh kemurahan, keadilan, dan kasih. Dan itu ditujukan kepada siapa? Kepada semua umatnya di seluruh dunia, ciptaannya. Dia berikan itu semua kuasanya. Kemurahan, keadilan, kasih, sejahtera, damai, sukacita, semuanya diberikan. Karena kuasanya begitu besar. Ya, jadi saudara ingat, tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau ada iblis, kalau ada kuasa gelap yang mau menghampiri saudara, katakan, kuasa Tuhan Bapakku lebih besar daripada kuasamu. Mentahlah kau, pergilah kau dari dekat, jangan dekat-dekat aku. Keluar kau sana, pergi. Mereka akan keluar, saudara. Karena kuasa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oke, kita lanjut lagi kemuliaan. Dalam kemuliaan ini ada dua hal. Dalam kemuliaan ini, kita percaya bahwa Allah adalah pencipta dan penebus dosa manusia. Ya, kita udah percaya ya, dari tadi kita dari awal udah bicara bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, adalah pencipta kita dan dia adalah penebus dosa manusia, sehingga anaknya pun turun ke bumi untuk menebus dosa kita ya. Dan yang kedua adalah kita mendedikasikan diri sekarang dan selamanya untuk menyembah dan memuliakannya. Nah, start from now on nih saudara, kita harus mendedikasikan diri bahwa untuk selamanya saya mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena kemuliaannya bukan ada di mana-mana, hanya ada di Bapa kita di surga, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kemuliaan yang lain tidak ada. Apalagi kemuliaan di dunia tidak ada. Itu hanya sebentar. Ya, tidak sampai lama. Nanti akan selesai. Tapi kemuliaan Tuhan selamanya. Ya, forever and ever. So, saudara, dedikasikan diri kita sekarang selamanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita lanjut lagi. Ini di penghujung berarti, saudara. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kita adalah Alfa dan Omega. Ya, awal dan akhir. Kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa kekal selamanya seperti Tuhan Yesus. Semua ada waktunya. Semua ada expirednya. Di dunia ini semua ada expirednya. Tidak ada yang abadi. Hanya satu. Tuhan Yesus kita. Yang dari awal sudah ada sampai terakhir nanti. Selama-lamanya dia ada. Dia kekal. Dia yang kita muliakan. Dia yang kita sembah. Dia yang kita puji. Karena dialah yang berkuasa dan dia adalah raja yang punya kerajaan ini. Ya saudara. Saudara, kata amin menyatakan kepada kita bahwa kita sungguh percaya bahwa kerajaan kuasa kemuliaan Tuhan itu ada dan kekal selamanya. Itulah. Jadi mengucapkan doa Bapa kami jangan tidak disertai kata amin. Jadi pada waktu kita mengucapkan doa Bapa kami,
terakhir kita harus ucapkan dengan bahasa amin, bahwa kita mengakui, kita menyatakan dengan sungguh bahwa kita percaya kerajaan kuasa dan kemuliaan Tuhan itu ada dan kekal selamanya. Ya, saudara, waktu sudah jam 6:05, sudah kelewatan 5 menit. Maaf ya Pak Hendra. Ini semangat banget saya ngomongnya. Tapi demikian apa yang saya bisa sampaikan pagi hari ini lewat doa Bapa kami. Kiranya kita mau belajar pagi hari ini ya. Inilah arti dari atau makna dari doa Bapa kami. Kita jadi semakin mengerti dan semakin tahu, semakin taat dan setia tentunya kepada Tuhan. Dan yang paling utama, kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Karena itu adalah darahnya orang Kristen. Itu adalah nafas. Sehingga kita tidak boleh satu hari untuk tidak berdoa. Ya saudara, setiap waktu, setiap hari, kita harus berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga. Kita harus menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Banyak hal yang perlu kita sampaikan. Walaupun dia tahu, tapi dia mau kita bicara. Dia mau kita ngomong padanya. Dia mau kita sampaikan. Itu yang Tuhan Yesus mau untuk kita. Oke, saudara. Terima kasih. Thank you for watching. And Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Kami kembalikan ke Pak Hendra.